Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus saling menasehati. Nah, itulah salah satu fungsi pengajian. Nanti kalau ada WhatsApp, berita-berita sedih dari saya, Pak. Kan dia Ustadz, aman itu. Nggak aman itu, Pak. Nggak aman. Ada yang tidak bisa kita selesaikan dalam hidup. Nah, apa solusinya? Kembali ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis, saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama untuk menyelesaikan masalah supaya derajat kita naik menjadi apa tadi, Pak? Zalik. Nah, itulah dia tafsir dari zalika, tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini derajat kita naik terus di tengah banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari. Tidak mungkin, Pak, saya tanya masalah kita satu-satu. Nggak siap itu nanti. Mulai dari Pak BKM sampai semua ada aja masalahnya tiap hari. Makanya nasihat para mufassir begini juga. Hei manusia, setiap hari kamu berhadapan dengan orang yang bertempur dengan masalahnya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan kamu ucapkan kata-kata yang kasar. Sensitif semua sebenarnya. Makanya ceramah ini pun harus pilih-pilih juga. Nanti kita sebut yang tegas-tegas, timbul problem baru. Nah, begitulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Al-Quran ini hadir dalam masalah-masalah kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu, itu tafsirnya. Kemudian, zalikal kitab. Kita lihat lagi, Al-Kitab. Ini untuk nambah ilmu ya Pak. Kalau disebut Al-Kitab dalam Al-Quran, tafsirnya bisa macam-macam. Bisa macam-macam tafsirnya. Bisa artinya Taurat, bisa artinya Injil. Bisa artinya Al-Quran. Bukan yang di toko buku itu ya. Apa itu? Al-Kitab. Bukan itu. Kalau disebut Al-Quran, Taurat dan Injil yang masih asli, bukannya itu. Kalau ini Al-Kitab artinya Al-Quran. Baru kita lihat lebih jauh. Ustaz, apa artinya itu Alkitab? Nah, Alkitab sama artinya dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa arti kutiba? Diwajibkan. Apa asal katanya itu, Ustaz? Menulis. Menulis. Makanya dalam bahasa Arab, kata bayak, tubuh menulis. Saya mau lihat ini lebih jauh. Apa itu Ustaz? Menulis. Supaya kami tahu isi Alkitab itu isi Al-Quran. Menulis artinya mengeluarkan isi pikiran dan isi perasaan. Itu menulis. Mengeluarkan isi pikiran dan isi perasaan. Nah, ini dua-dua ini beda ini. Beda. Ada orang, Pak, di stasiun kereta api. Pas kita datang, nangis dia. Kata pikiran kita, dia nangis, pasti dia ditinggali orang yang disayangi. Bisa mamanya, bisa ayahnya, bisa keluarganya. Itu kata pikiran kita. Pas kita tanya dia, kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku baru dipukul preman. Nah, tengok. Pikiran kita bilang A, B, C, D, E. Tapi pas kita tanya, lain jawabannya. Jawaban dia itu yang merasakannya pikiran atau hati kita? Hati ya. Ini nggak ngerti dia itu bagaimana perasaan kawan tuh. Karena yang ditengok dia nangis, sudah ada masalah. Tapi di sini bilang, enggak. Dia sebenarnya sakit hati dengan preman itu. Bukan dia sedih karena ditinggal oleh orang yang disayang. Ini dua ini, Pak. Sering berlawan ini. Yang di sini sama yang sini sering berlawan. Nanti saya kasih contoh bagaimana menyikapi. Pikiran ini dia suka menyelesaikan masalah. Yang ini.
Yang ini dia suka merasakan masalah. Dirasainya. Al-Quran yang kita baca-baca itu mengurus yang dua itu. Dua-dua diurusnya. Diurusnya pikiran manusia, diurusnya juga perasaan manusia. Kalau tak begitu, tidak jalan. Tidak jalan. Semua ayat-ayat Al-Quran, mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah, sampai ayat terakhir surah An-Nas, pasti mengurus yang dua itu. Pikiran dan hati manusia. Semua itu. Saya kasih contoh sama Bapak Ibu. Nanti, lihat ya. Ada itu disebut dalam Al-Quran beberapa kali. Tapi ada satu yang bagus. Di surah An-Nahl ayat 126. Kata Al-Quran begitu. Nanti Bapak Ibu lihat. Mana yang cocok diikuti. Pikiran atau hati dalam hidup. Katanya begini. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Apa artinya Pak Ustaz? Jika kamu dipukul orang dan kamu mau membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Nanti Pak, kalau kita dipukul kepala kita sekali, boleh nggak dipukul orangnya? Menurut ajaran agama ini. Kalau ditempelengnya kita sekali, boleh nggak ditempeleng balik? Ya. Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama. Boleh tidak itu? Ditamparnya kita, tampar balik. Boleh nggak dalam agama? Ya Bapak, boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena menurut pikiran kita, sekali lagi ya, apa tadi? Menurut pikiran kita, itulah yang adil. Keadilan itu begitu. Apa? Sama. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Dimakinya kita sekali. Boleh nggak kita balas makiannya sekali? Boleh. Menurut pikiran. Masa? Dimakinya kita sekali, tunduk kita. Coba maki sekali lagi. Dibilangnya sekali lagi. Coba bilang 3 kali. Bilangnya 3 kali. Nah, itu apa namanya itu? Itu menurut pikiran. Begitu dia. Tapi coba kita lihat lebih halus, supaya menambah ilmu tadi. Kata Al-Quran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli. Gini dia. Kalau disebut masal, ada itu. Masaluhum kamasalil ladhis, itu artinya sama tapi tidak persis. Masal dalam Al-Quran sama tapi tidak persis. Ada bedanya sedikit-sedikit. Sama nggak itu Pak? Pink sama merah jambu. Sama kayak itu ya. Bahasanya mungkin beda kan, tapi isinya sama. Kalau dia sama persis, bahasa Arabnya mithil. Cuma tadi, mithil. Bukan bom, mithil. Tapi kalau dia sama tapi tidak persis, bahasa Arabnya masal. Bahasa Indonesianya misal. Misal. Nah, kata Al-Quran, setiap orang mukul kamu sekali, pukul dengan misil. Apa itu berarti? Harus sama persis. Tidak dengan masal, mirip, tidak boleh. Tapi harus misil. Berarti payah ini, payah jadinya kan? Berarti kalau ditamparnya kita sekali, nampak 5 di sini bekas jarinya. Baru kita tampar dia sekali, nampak 6 jari kita di sini, berdosa itu. Ini ujung-ujungnya tak jadi nanti. Ditempelengnya kita sekali, pening kepala kita, berputar-putar dunia ini. Pas kita tempeleng dia, pingsan, berdosa.
Jadi harus apa tadi? Bukan masal, tapi misil. Ada lagi itu ayat yang lain soalnya. Faman i'tada 'alaikum faqtadu 'alaihi bimisil. Bimisil. Bukan masal. Masal itu mirip-mirip saja, tapi kalau misil sama persis. Nah, dibilang Al-Qur'an, kalau kau mau balas kejahatan orang, balas persis sama dengan itu. Itulah dia keadilan. Bisa nggak itu? Kalau tidak, apa solusinya? Itulah pula kan? Apa solusinya? Payah ini mengukur tangan ini. Kenapa payah? Karena kita udah emosi duluan. Karena udah ditamparnya kita sekali, emosinya itu masih stabil kan? Tapi kita yang udah kena tampar masih stabil nggak itu? Mana pula stabil lagi itu? Tempelengnya pingsan kawan tuh. Itu bukan misil. Itu sebabnya. Di dalam pikiran Pak, Alkitab tadi begitulah dia, supaya adil. Tapi lanjutan ayat itu katanya begini. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar, kamu tahan dirimu, tidak membalas itu, lahuwa khairul lis-sabirin, itulah jalan yang lebih baik. Kesimpulannya Pak, balas atau tidak? Balas juga. Maafkan, itulah hati. Ya kan? Jadi yang pertama tadi itu apa? Pikiran. Yang kedua itu adalah hati. Mana lebih bagus? Saya enggak, saya pikiran. Saya ukur dulu sekali. Boleh enggak dilakukan dua-dua itu? Boleh, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tergantung pilihannya. Tergantung pilihan kita. Jangan begini, mohon maaf. Kalau ditamparnya pipimu sekali, kasih ditamparnya 2 kali. Itu enggak benar itu. Kalau bahasa orang Medan apa itu? Mijak ya Pak ya? Mau kali kau dipijak-pijak dia gitu ya? Kalau inilah dia. Al-Quran ini mengurus dua-dua. Pikiran kita bilang balas. Oke, boleh kata Al-Quran. Boleh itu. Karena kamu manusia menuntut keadilan pakai logika. Boleh. Tapi ada orang-orang baik yang hatinya bersih. Aku nggak mau balas lah. Boleh juga. Dua-dua ini insya Allah masuk surga ini. Karena yang membalas, yang tak membalas, dua-duanya mengamalkan Al-Quran. Itulah dia Alkitab. Mengurus dua-dua. Pikiran dan hati. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, sudah betul ajaran Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Banyak itu Ustaz ayat-ayat begitu. Banyak Pak. Banyak sekali itu. Nah, kasih contoh ya. Nah, sekali lagi, supaya kita paham cara beragama itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pergi ke Taif. Ada tuh Pak cerita itu ya. Pergi ke Taif. Di sana ada kuburan sahabat Nabi Ibnu Abbas. Jadi kalau umroh pergi ke sana. Ada nanti kuburan Ibnu Abbas di situ. Mufassir pertama. Itulah penafsir pertama Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Sampai di sana dilempar berdarah. Datang Jibril. Boleh nggak saya ratakan? Kata Jibril. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Biar aja. Nanti mereka ini bagus. Satu kasus. Terjadi perang. Setelah itu pecah gigi Nabi Muhammad. Pecah giginya. Pertanyaannya, Nabi mendoakan mereka atau perang? Ayo Pak. Masih didoakan Nabi enggak? Biar aja lah pecah gigiku. Atau perang? Perang. Dua sikapnya beda. Satu tadi sabar, yang kedua maju berperang. Kenapa itu begitu? Keseimbangan. Ada saatnya wala in sabartum. Ada saatnya sabar, ada saatnya wa in aqabtum, harus membalas. Nah, itulah hidup. Begitulah hidup ini. Sudah dipraktekkan Rasulullah SAW.
wasallam.